Pernahkah kamu duduk sendirian, merangkai kata-kata dalam pikiranmu? Kalimat demi kalimat kamu susun begitu rapi, seperti sebuah puisi yang hanya kamu dan hatimu yang tahu. Kamu tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu tahu persis perasaan apa yang ingin kamu sampaikan. Kamu bahkan membayangkan reaksi dia, tatapannya, senyumnya, mungkin jawabannya. Namun saat akhirnya kamu bertemu dengannya, semuanya runtuh, hilang. Lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada persiapan sama sekali. Yang tersisa hanyalah hening, gugup, dan mungkin sebuah senyum kaku yang kamu sendiri tidak mengerti. Kenapa bisa begitu? Kenapa semua kata-kata yang sudah kamu siapkan justru hilang ketika saatnya tiba? Malam ini, kita akan berjalan bersama, masuk lebih dalam, ke dalam pikiranmu, ke dalam hatimu. Kita akan menemukan jawabannya, perlahan, satu demi satu, karena jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Kita hidup di antara dua dunia yang saling tarik-menarik, dunia pikiran dan dunia perasaan. Pikiranmu seperti seorang perencana yang sempurna. Dia suka membuat skenario, membuat rencana A, B, bahkan Z. Dia percaya bahwa dengan cukup persiapan, segala sesuatu bisa dikendalikan. Tapi hatimu, dia bukan tentang rencana. Dia adalah tentang getaran, tentang kehadiran, tentang sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kamu atur. Saat kamu jauh dari orang itu, pikiranmu memegang kendali. Kamu bisa menganalisa, menyusun kata, memilih kalimat yang terdengar indah. Kamu merasa siap, namun saat kamu bertemu langsung dengannya, yang berbicara bukan lagi hanya pikiranmu. Yang berbicara adalah tubuhmu, detak jantungmu, tatapan matamu, getaran kecil di suaramu. Dan tiba-tiba semua rencana mental itu menjadi kecil sekali dibandingkan ledakan perasaan yang membanjiri seluruh dirimu. Ada sebuah istilah dalam psikologi, amigdala hijack. Amigdala adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi dasar, seperti ketakutan, cinta, dan kegembiraan. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang begitu kamu pedulikan, otakmu, khususnya amigdala, bisa membajak seluruh sistemmu. Alih-alih bertindak rasional, kamu justru merespons dengan cara yang sangat emosional. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu tidak siap, tapi karena tubuhmu secara naluriah memprioritaskan perasaan di atas logika. Dalam detik itu, yang kamu rasakan bukan lagi apa yang harus aku katakan, tapi bagaimana aku bertahan dari badai emosi ini. Kamu tidak sedang berbicara dengan pikiranmu lagi. Kamu sedang berbicara dengan seluruh getaran hidupmu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Lebih dalam lagi, ada ketakutan tersembunyi yang sering tidak kita sadari. Ketakutan akan ditolak. Ketakutan akan terlihat bodoh. Ketakutan bahwa kita tidak akan cukup baik di matanya. Semua ketakutan ini mungkin diam-diam kamu bawa saat kamu mempersiapkan kata-kata itu. Kamu ingin semuanya sempurna, karena bagian terdalam dari dirimu takut menghadapi ketidaksempurnaan. Namun, ironisnya, semakin keras kamu berusaha menjadi sempurna, semakin besar tekanan yang kamu rasakan saat bertemu. Dan tekanan itu menghancurkan semua persiapan. Ketika cinta berubah menjadi ujian yang harus kamu luluskan, kamu kehilangan kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak berbicara dari hati lagi. Kamu berbicara dari ketakutan, dan kata-kata tidak bisa tumbuh dari ketakutan. Kata-kata hanya bisa lahir dari keberanian.
Kamu mungkin bertanya, kalau begitu, untuk apa aku merencanakan semua ini? Sebenarnya, bukan rencana yang salah, tapi harapan yang terlalu kaku yang membelenggumu. Saat kamu membayangkan pertemuan itu dalam kepalamu, kamu berharap dunia akan berjalan persis seperti imajinasimu. Kamu berharap dia akan merespons dengan cara yang sudah kamu bayangkan. Kamu berharap dirimu sendiri akan bertindak tanpa kesalahan. Tapi kenyataan adalah sebuah panggung tanpa naskah. Semua aktornya, kamu, dia, bahkan suasana di sekeliling, bergerak tanpa arah tetap. Dan justru disitulah keajaiban sebenarnya tinggal. Dalam ketidakpastian, dalam momen-momen tanpa naskah. Kadang-kadang, kata-kata terbaik lahir bukan dari rencana, tapi dari keberanian untuk hadir sepenuhnya dalam ketidaksempurnaan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, sadari bahwa tidak apa-apa jika kamu gugup. Itu tandanya kamu peduli. Kedua, izinkan dirimu untuk gagal, untuk lupa, untuk terbata-bata, karena semua itu adalah bagian dari menjadi manusia. Ketiga, alih-alih menghafalkan kata-kata, latih hatimu untuk hadir. Bukan apa yang kamu katakan yang paling diingat orang lain, tapi bagaimana kamu membuat mereka merasa. Jika hatimu tulus, bahkan kata-kata sederhana pun bisa menggetarkan. Bahkan keheningan bisa berbicara lebih banyak daripada 1000 kalimat indah. Mungkin Tuhan atau semesta atau apapun yang kamu percaya sengaja membuat kata-katamu hilang agar kamu tidak berbicara dari kepalamu, tapi dari hatimu, agar pertemuan itu bukan sekadar pertunjukan kata, melainkan pertemuan dua jiwa yang telanjang, tanpa topeng, tanpa skenario, tanpa pertahanan. Karena cinta yang sejati tidak butuh naskah, ia hanya butuh keberanian untuk hadir apa adanya. Sekarang, mari kita refleksikan sebentar. Berapa banyak momen dalam hidupmu yang tidak berjalan sesuai rencana, tapi justru berakhir menjadi momen paling berharga? Berapa banyak kata-kata yang kamu pikir akan sempurna, namun ternyata saat kamu lupa semua itu, yang keluar justru lebih jujur, lebih dalam. Mungkin hidup memang tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Mungkin hidup hanya meminta kita untuk berani merasa, berani mengungkapkan, berani hadir dengan segala ketidakpastian, dengan segala kerentanan. Jadi, jika suatu hari nanti kamu kembali duduk sendiri, mempersiapkan kata-kata untuk seseorang yang sangat kamu pedulikan, ingatlah ini. Persiapkanlah hatimu lebih daripada kata-katamu. Latihlah keberanianmu lebih daripada hafalanmu. Karena pada akhirnya, yang menyentuh hati bukanlah keindahan kata-kata, tapi ketulusan jiwa di baliknya. Dan mungkin justru saat semua kata-kata itu hilang, itulah saat kamu paling jujur, paling hidup, paling dekat dengan apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan. Kadang, yang paling tulus bukan yang paling terencana, tapi yang lahir dari keheningan hatimu yang gugup. Kita tak selalu butuh kata-kata sempurna untuk menjelaskan perasaan. Kadang, diam yang gugup lebih jujur dari 1000 kalimat yang sudah disusun. Dan jika hatimu gemetar saat bertemu dia, mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu tanda bahwa perasaanmu benar-benar ada.